meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara dan sudah berjalan. Tidak ada diskriminasi antara madrasah dan sekolah, tidak ada diskriminasi antara sekolah umum dan sekolah swasta. Semua sekolah umum maupun sekolah negeri, sekolah madrasah itu diperlakukan sama. Anda masih bersama kami dalam program Merah Putih, saya Doni The Kaiser. Pemirsa jangan lupa saksikan juga program ini melalui live streaming di channel YouTube Official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan tuliskan dalam kolom komen atau chat di channel YouTube kami. Mudah-mudahan nanti produser kami kalau ada hal yang bisa di-share ke narasumber kita akan kita diskusikan di studio. Oke, Pak Herman, ini kan semua bermuara pada ujung-ujungnya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat kita. Tapi kan kita tidak bisa lagi belajar terlalu lama. Jadi artinya sambil kita action, sambil kita perbaiki pelan-pelan. Evaluasi Anda sampai saat ini seperti apa yang kemudian bisa memperbaiki kualitas program pemeriksaan gratis ini, Pak? Baik, yang pertama terkait dengan sekolah rakyat sesuai dengan arahan Pak Presiden Prabowo yang diamanatkan Kementerian Sosial. Tadi kita sepakat bahwa kesehatan menjadi pondasi utama. Karena kesejahteraan itu salah satunya adalah faktor kesehatan. Karena orang sehat, maka orang istilahnya nyaman untuk belajar, untuk memperoleh pendidikan. Nah, pada sekolah rakyat pun saat ini ada 8.674 yang memang sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dan dipastikan mereka sehat dan ada di asrama. Ini apa tujuannya? Ini untuk memastikan bahwa sebetulnya dengan mereka sehat, belajarnya tenang, kemudian maka mereka akan mendapatkan asupan-asupan pengetahuan. Jadi tidak hanya gizi asupannya, tentunya pengetahuan yang dicerna. Dan saatnya kemudian, karena sekolah ini adalah investasi sosial, tentunya ketika mereka istilahnya bisa lulus sekolah dengan baik, bisa mengenyam pendidikan yang baik, maka istilahnya benefit yang akan diuntungkan, mereka punya perspektif bagaimana ke depannya menjadi sejahtera. Nah, kira-kira itu. Karena kenapa? Orang yang sejahtera itu salah satunya adalah diraih dengan pendidikan. Karena punya pendidikan, maka dia punya kesempatan. Karena punya kesempatan, maka dia bisa mencapai tujuan. Nah, saya sepakat tadi untuk menuju Indonesia emas itu kita butuh waktu. Dan kita butuh proses. Nah, salah satu proses yang dilakukan adalah untuk mewujudkan Indonesia emas, tentunya Indonesia sejahtera juga. Salah satunya adalah kita melalui sekolah rakyat yang digagas oleh Pak Presiden Prabowo, yang diamanatkan kepada Kementerian Sosial, bahkan kementerian lain pun istilahnya sama-sama berkolaborasi untuk sepakat memutus transmisi kemiskinan sesuai dengan Inpres nomor 8 tahun 2025, maka adalah untuk pengentasan kemiskinan dan miskin ekstrim. Nah, jadi sekolah rakyat adalah sebuah investasi. Nah, kenapa saya katakan sekolah rakyat ini sebuah investasi? Karena di sekolah rakyat ini tentunya keluarga miskin, dia sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, tidak lagi berpikir bagaimana untuk biaya anak. Karena di sekolah rakyat itu tidak hanya istilahnya gratis SPP-nya. Tetapi di sekolah rakyat itu dia makan sehari 3 kali. Kemudian ada snacknya. Tadi awalnya pemeriksaan kesehatan kan. Bahkan istilahnya segala keperluan sekolahnya dari mulai tas, buku dan sebagainya, seragam, ada sampai dengan 8 seragam, dari mulai seragam pramuka, seragam sekolahnya, seragam olahraganya, tempat seragam tidurnya dan lain sebagainya, ini udah dipersiapkan. Artinya Pak Herman, peserta didik itu tinggal fokus belajar saja kan? Di sini negara hadir maksud Anda untuk menyiapkan generasi emas, begitu kan? Betul. Jadi sebetulnya peserta didik tinggal fokus belajar dan orang tua dari peserta didik tinggal fokus berdoa dan memotivasi anaknya. Nah, saya ingin sedikit mengilustrasikan program ini sebetulnya adalah sebuah gagasan besar Presiden tentunya. Karena yang selama ini kita rindukan adalah bagaimana mewujudkan kehadiran negara untuk pengentasan kemiskinan. Nah, ini wujud negara hadir ini adalah seperti ini. Negara hadir. Bagaimana transmisi kemiskinan diputus.
dia diputus, bahkan tidak hanya diputus transmisinya, tapi dikeluarkan dari ekosistem kemiskinannya. Ya. Makanya masuk ke dalam boarding. Nah, maka harapannya adalah ketika misalnya belajar di SD 6 tahun, di SMP 3 tahun, di SLTA 3 tahun, maka paling tidak 12 tahun ke depan kita punya proyeksi bagaimana sumber daya manusia unggul dalam mempersiapkan Indonesia Emas. Oke, nah ini terkait ini saya kembali ke Prof. Unifah lagi. Prof, ini kan kalau misalnya peserta didik itu kesehatannya dijamin, guru juga kata Bu Wi tadi jangan khawatir ya kan. Kita harapkan dengan kualitas kesehatan yang baik, daya serap pendidikan itu tentu semakin baik dan di masa depan kualitas SDM Indonesia tentu jauh lebih tinggi, jauh lebih baik. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Ya, pertama terima kasih karena memang ini program strategis yang sifatnya preventif dan nggak pernah dilakukan sebelumnya. Biasanya kita melakukan treatment, tapi ini sekarang preventif untuk mempersiapkan masa depan. Dan saya berharap bahwa akan dilakukan berbagai kebijakan yang selaras di berbagai aspek sehingga kita menyadari bahwa peningkatan SDM itu tidak hanya bicara tentang di kelas. Ya. Misalnya kebijakan tentang kesehatan, kebijakan tentang ekosistem pendidikan, dan ini sudah dilakukan. Jadi saya membayangkan bahwa Indonesia Emas tahun 2045 akan tercapai kalau kita komitmen untuk membangun dan menciptakan ekosistem pendidikan yang baik sehingga proses pembelajaran, proses menyiapkan masa depan itu dapat tercapai. Dan saya menaruh hormat karena Indonesia itu sangat luas, sangat besar, dan sangat spesifik. Nggak bisa seperti negara kota yang hanya mengerjakan kepada orang-orangnya. Seperti kita sering sekali selalu membandingkan dengan Finland, dengan Singapura. Ya. Itu sangat berbeda. Nggak apple to apple ya Prof ya? Nggak apple to apple. Culture-nya totally berbeda. Tapi dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan fundamental ini, itu membawa kepada satu harapan bahwa tahun 2045 Indonesia Emas akan tercapai. Dan itu sedang disiapkan. Saya ingin memberikan support, itu misalnya apa ya? Hari ini Bapak Presiden memberikan penghargaan mereka-mereka yang unreached, yang mereka-mereka yang tidak tersentuh. Misalnya mereka-mereka yang PAUD, yang non formal ditingkatkan, karena itu kan bagus untuk menyiapkan installment anak-anak yang masih di bawah usia ya. Kemudian anak guru-guru non ASN yang nggak terjangkau juga diberi perhatian. Ya. Jadi perhatian pemerintah kepada semua aspek yang mendukung tentang pendidikan ini menjadi bagian yang amat penting bagi kita semua untuk ikut bersemangat. Dan saya akan mendukung selalu kebijakan-kebijakan yang begitu membumi, begitu dirasakan dan dirasakan oleh dunia pendidikan, kami para guru, tenaga kependidikan, kepada yang formal, non formal, yang swasta, yang tidak swasta, yang negeri gitu. Semuanya akan bersama-sama wujudkan Indonesia maju. Ya. Tahun 2045. Saya terima kasih banget. Ya, Prof. Dan Unifah, saya ini yang akan artinya komitmen PGRI juga konkretnya bisa dong, misalnya kantor-kantor sekretariat PGRI di seluruh Indonesia itu bisa jadi of course. sarana untuk pemeriksaan. Saya yang akan memimpin. Oke. Mengatakan, ayo kita bersama-sama empower semuanya. Bahkan ketika COVID, kami sudah menawarkan diri kami untuk bersedia untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan waktu itu, ya kan? Akhirnya dipilih tempat-tempat lain. Artinya kalau kami di daerah-daerah yang biasanya di daerah-daerah terpencil, di terpencil juga ada loh. Dokternya datang ke rumah-rumah itu yang warga yang biasanya masih takut pemeriksaan kesehatan, takut disuntik dan lain sebagainya. Mereka datang loh. Dan kami siap membantu. Ya. Ini sesuatu yang sangat fundamental dan kami harus apresiasi. Ya, oke. Terima kasih. Ya, ini Bu Wit banyak dapat dukungan ya. Tapi sabar sebentar. Nah, kita balik lagi ke aspek politik dulu ini. Pak Ali, ini kan kalau saya boleh katakan ini tabungan politik ya Pak Prabowo ya kan. Artinya kalau program ini konsisten berjalan, artinya kerja-kerja nyata pemerintah itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Artinya yang untung sama-sama. Tabungan politik dapat, tapi masyarakat juga dapat manfaat, ya kan?
Betul, karena tadi saya sampaikan ada efek resonansi atau multi effect ini. Jadi banyak efeknya. Efek langsung ke masyarakat bawah, jadi masyarakat merasa Konkret ya? Ya ini konkret, karena memang begini, ada preferensi yang berubah. Saya tadi Oke. sampaikan diskusi sebelum masuk ke sini ke beberapa ke sama ini teman-teman di Kemensos sama di Kementerian Kesehatan. Jadi ada preferensi yang berubah memang, preferensi masyarakat sebelum pandemi dengan pasca pandemi. Kalau sebelum pandemi, preferensi masyarakat melihat pemimpin itu suka dengan pemimpin yang katakanlah anti korupsi, bersih, merakyat. Tapi pasca pandemi ada preferensi yang berubah. Masyarakat Indonesia hari ini suka pemimpin yang kategorinya problem solver, Oke. pemecah masalah. Pemerintah harus membuat kebijakan yang relate dengan situasi masyarakat yang langsung menjawab persoalan. Bahasanya tadi Bang Don konkret. Nah Konkret, itu. ya. Nah Jadi program soal kesehatan, pendidikan, betul, ya. sekolah rakyat, kemudian cek kesehatan gratis, ada sekolah unggulan dan seterusnya itu bagian dari program konkret. Dan ini juga masuk dalam Astacita poin 4. Setuju. Jadi ini bagian dari pemenuhan janji politik. Nah, itu satu. Yang kedua, saya tadi menyinggung soal kesejahteraan. Ini kalau dikaitkan dengan teori negara kesejahteraan, ini juga masuk. Karena dalam teori itu mengatakan negara tidak hanya menjamin keamanan dan kenyamanan, tapi negara juga harus menjamin keadilan sosial. Ya. Cek kesehatan gratis ini juga bagian dari implementasi keadilan sosial, Oke. termasuk sekolah rakyat. Sekolah rakyat adalah diproyeksikan untuk pemerataan pendidikan, sekolah unggulan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan ini related dengan mimpi besar kita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bahkan ini kan sudah ada proyeksi ini Bang Don. Ya. Ada lembaga think tank internasional yang memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi nomor 4 terbesar di dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India di tahun 2045 dengan GDP sekitar 30 ribu US dollar. Sekarang kan sekitar 4.000 sampai 5.000. Sudah menyamai Korea Selatan dan Jepang gitu kira-kira. Nah, itu proyeksi itu ya bisa berhasil ketika pondasi-pondasinya dilakukan seperti yang dilakukan hari ini, kebijakan sekolah rakyat dan kebijakan cek kesehatan gratis. Nah, di sisi lain ini nanti akan menjadi legasi Presiden Prabowo. Ya. Selalu andalan dari presiden itu adalah kebijakan populis. Kebijakan populis adalah kebijakan yang melibatkan banyak masyarakat dan langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Ya. Sekaligus memenuhi janji kampanye kan? Betul, dulu di zaman SBY ada legacy program populisnya atau kebijakan populisnya adalah BLT. Dan itu menjadi investasi SBY di periode berikutnya. Betul. Karena masyarakat merasa dengan adanya BLT itu membantu perekonomian mereka. Kemudian di zaman Jokowi ada namanya dana desa dan ada namanya bansos. Itu juga menjadi program populis yang mengantarkan Jokowi kemudian melenggang di periode kedua. Nah, Pak Prabowo kalau program populis ini berhasil, sekolah rakyat dan cek kesehatan gratis karena ini melibatkan banyak sekali ratusan juta penduduk, sama populasi malah ya kalau cek kesehatan gratis. Ini luar biasa investasi. Nah, sebenarnya efek politik itu efek berikutnya kalau saya lihat. Presiden Prabowo saya lihat memang fokus untuk mengatasi problem-problem yang ada di negara Karena kita. harapan masyarakat membutuhkan figur problem solver gitu kan? Betul. Oke, betul. nah ini menariknya tadi kan juga Bu Witin banyak dapat dukungan dari komponen masyarakat, tapi kan harus diorkestrasi dengan cantik gitu kan, sehingga dukungan ini tidak berubah menjadi sebuah masalah gitu. Bagaimana strateginya Kementerian Kesehatan agar semua dukungan masyarakat ini termasuk selaras dengan program-program yang sudah digariskan? Baik, kan sebetulnya ada 4 yang di dalam program hasil terbaik cepat PHT. Jadi pertama adalah MBG, kemudian kedua CKG, terus TB, kan, dan terakhir adalah rumah sakit. Nah ini memang selalu kita koordinasikan, kolaborasi dengan, kita ngobrol dengan istana, komunikasi istana. Nah inilah kita berkolaborasi. Keempat program itu dengan masing-masing kementerian. Jadi setiap minggu selalu sampai mana sih, kita harus apa lagi sih, apa masalah yang kita selalu mengevaluasi. Dari hasil evaluasi kita bergerak terus. Jadi 4 program yang pertama ini program hasil terbaik cepat ini yang kita jalankan dulu. Karena itu adalah programnya Pak Prabowo kan. Nah itu yang harus ditempuh. Nah karena ini bukan program kecil, semua program besar. Seperti MBG, kemudian juga cek kesehatan gratis.
TB dan kemudian rumah Ini sakit. program gede semua, jalannya hampir berbarengan. Iya, Iya, betul. ini membutuhkan energi, power ya kan. Kalau Betul. baterai atau kapasitas hard disk itu gede banget gitu kan. Betul, betul. Jadi terima kasih sekali memang ini adalah program yang baru, banyak program baru dan akhirnya itu kena di masyarakat sehingga alhamdulillah juga dukungan dari kementerian lembaga, dari masyarakat, semua peran itu membantu kita untuk bisa berjalan. Iya, dan kita juga sejauh harus ini. fair ya Bapak-bapak sekalian bahwa setiap program pasti tidak sepenuhnya langsung sempurna 100%. Betul. Kita kawal sama-sama, kalau memang ada yang perlu diperbaiki ya mari sama-sama kita perbaiki. Betul. Nah, Pak Herman, ini kalau bicara tentang fasilitas kesehatan di sekolah rakyat, tentu kan jangan hanya mengandalkan program pemeriksaan kesehatan gratis saja. Harusnya kan sudah ada embedded lah yang sudah memang infrastrukturnya sudah disiapkan di sekolah rakyat. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh sekolah rakyat sehingga kalaupun program ini menyasar peserta-peserta yang lain, prevensi kesehatan itu bisa tetap dilakukan di sekolah rakyat. Iya, memang sekolah rakyat sesuai dengan narasi presiden ya bahwa di sekolah rakyat itu seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri kami, Pak Menteri Sosial dari narasi Pak Presiden itu, jadi tidak hanya fokus pada pendidikannya. Tetapi tadi salah satu yang istilahnya menjamin tentang mereka sehat itu, salah satunya kita menyelenggarakan juga usaha kesehatan sekolah. UKS ya. UKS ya, UKS. Dan memang kita lengkapi dengan istilahnya tenaga-tenaga paramedis ya, seperti perawat dan lain sebagainya. Adapun hal-hal yang mungkin istilahnya tingkat kesehatannya karena memang mereka beragam ya, beragam latar belakang tentunya, maka kita bekerja sama baik dengan puskesmas maupun rumah sakit untuk istilahnya melakukan proses-proses rujukan. Nah, ini sangat menarik sebetulnya berbicara sekolah rakyat ini dan mungkin saya sepakat tadi dengan Bung Tony mengatakan bahwa ini program raksasa, program besar. Bahkan tadi Bang Ali sudah mengatakan ini adalah bagian daripada istilahnya sebuah problem solver untuk ke depan. Karena kenapa? Sekolah rakyat yang digagas oleh Pak Presiden Prabowo kemudian Pak Menteri Sosial dengan menteri-menteri lain berkolaborasi istilahnya. Nah, tentunya ada hal yang sebetulnya mungkin kita lupa bahkan kita tidak mengetahui. Apa itu? Bahwa ini sebetulnya udah mengantisipasi bagaimana sebetulnya resiko-resiko sosial yang kemungkinan ditimbulkan ketika berapa jumlah atau berapa ribu anak bahkan berapa juta istilahnya anak sebagai aset bangsa yang tidak terselamatkan lewat pendidikan. Nah, resiko sosial ini ketika kita abai, kalau Bapak katakan negara tidak hadir, maka memiliki implikasi terhadap ancaman-ancaman sosial. Nah, ini sebetulnya berbicara tentang tadi tidak membangun kesejahteraan itu bukan hanya ke aspek keamanan. Makanya aspek keamanan itu sehat dulu, berpendidikan, karena sehat dan berpendidikan maka dia akan bisa untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, jadi ini betul-betul problem solver yang memang mengarah kepada proyeksi ke depan yang lebih jauh. Ya, ini kan leading sektornya di Kementerian Kesehatan ya kalau pemeriksaan kesehatan gratis. Tapi bagaimana koordinasi lintas sektoral? Ini tentu PR tersendiri gitu. Karena saya melihat Anda berdua juga jam tidurnya udah kurang. Gimana Bu Bibit? Ya sebetulnya kan dari pimpinan tertinggi dulu, kemudian baru turun ke jajarannya gitu. Jadi memang sesuai dengan pembagian tugas masing-masing sih, Mas Doni. Jadi kalau misalnya kita sebagai sebenarnya kita pelaksana. Jadi Kementerian Kesehatan kayak misalnya ini melaksanakan, tapi kan kita minta tolong sama kementerian dan lembaga lain untuk ayo bantu kita. Gitu misalnya dari pendidikan, dari pendidikan. Itu yang mengayo-ayo dari pendidikan. Kemudian dari yang masyarakat yang mengayo-ayo kementerian lain. Dan kemarin juga pada saat kita harus menggaungkan yang namanya cek kesehatan gratis tanggal 4 Agustus, kita juga minta dari Komdigi dan segala macam. Jadi itu semua ada bantuannya penuh. Komdigi menghalo-halo, kemudian kita mengedukasi dan sebagainya. Itu udah orkestrasi yang bagus banget itu sebetulnya dan kita semuanya juga pasti dikumpulkan sama kantor pusat komunikasi yang di Kepresidenan, kemudian nanti Bapak juga dengan para pimpinan itu pastinya di dalam rapat-rapat
pimpinan tertinggi itu. Ya, sudah, karena ini tidak ada pilihan lain ya, Pak Ali. Artinya ini program harus sukses ya, karena kesuksesan program ini bukan cuma kesuksesan investasi politik dari Pak Prabowo, tetapi juga suksesnya masyarakat. Cuma pertanyaan saya adalah, ketika program ini kemudian dijalankan, itu kan tidak serta-merta manfaatnya langsung dinikmati oleh semua orang. Apakah program ini kemudian mampu paling tidak begini, memberikan harapan kepada masyarakat yang di sisi lain masih mengharapkan pemerintah hadir misalnya di aspek-aspek penyiapan lapangan kerja atau aspek-aspek lain di luar soal kesehatan dan pendidikan ini? Iya Bang Don, jadi pertama nuansa optimistik itu hadir, itu satu. Dan ini sebenarnya terkonfirmasi dengan temuan survei. Persepsi publik ya terhadap program-program populis Presiden Prabowo itu sangat positif atensinya. Oke. Misalkan di 100 hari kita cek dari berbagai bidang, ada bidang ekonomi, kemudian ada bidang keamanan, politik, pendidikan, kesehatan. Yang mendapatkan atensi paling positif itu 2 bidang. Pertama kesehatan. Jadi tingkat kepuasan terhadap bidang kesehatan itu 82,6%. Nah, kepuasan di bidang pendidikan itu 82,sekian%. 2 bidang ini paling tinggi karena 2 bidang ini rupanya memang menjadi harapan aspirasi masyarakat kita yang secara struktur demografinya 70% berpendidikan rendah. Dan kalau kita mengacu tingkat kemiskinan kan kalau data BPS kan 8,sekian%. Kalau kita mengacu Bank Dunia kan 68% gitu. Jadi kalau kita lihat struktur demografi kita, struktur masyarakat kita memang didominasi oleh masyarakat menengah bawah berpendidikan rendah, sehingga program ini mendapat sambutan yang sangat positif. Antusiasme masyarakat sangat tinggi terhadap 2 program ini. Karena program yang langsung menyentuh hajat hidup mereka, di satu sisi itu, di sisi lain ini juga menguntungkan terhadap Presiden Prabowo. Karena Presiden Prabowo dalam konteks ini semakin legitimate. Trust publik semakin tinggi. Nanti kita akan cek di 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo seperti apa persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan hari ini. Itu Bang Don. Ya, yang penting konsisten ya. Konsisten, tapi catatan saya adalah karena program populis itu biasanya ada kendala pertama fiskal, yang kedua dari aspek implementasi. Misalnya koordinasi antara pusat daerah, kemudian soal daerah ini kan beda-beda. Ada daerah yang kemudian infrastruktur rumah sakitnya udah oke, ada daerah 3T yang kemudian dokternya kurang, itu juga harus dicek. Saya cek data bahwa dokter kita itu secara standar harusnya kan 1 dokter itu menangani rasionya 1 banding dokter gigi itu rasionya 1 banding 7.500. Tapi yang terjadi 1 banding dokter gigi 12.000 sekarang. Nah, ini juga PR. Yang kedua adalah soal pengawasan. Karena program besar melibatkan anggaran yang tinggi, bahkan saya cek anggaran MBG, cek kesehatan gratis dengan pendidikan itu menelan biaya 900 triliun. Nah, anggaran yang besar ini ketika pengawasan tidak serius dan tidak ketat ini berbahaya. Potensi markup anggaran dan potensi korupsi juga besar. Yang ketiga aspek evaluasi. Cek kesehatan gratis misalkan, apakah keberhasilannya itu diletakkan pada pendataan, ceknya dari target misalkan 53 juta misalkan, atau nanti mitigasi penyakitnya. Kemudian bagaimana tidak lanjutnya itu juga menurut saya perlu ada kajian-kajian. Ini saya pinjam statementnya Pak Ali untuk nanti saya lempar ke Bu Wiwit. Tapi nanti ya Bu Wiwit ya, kita tarik nafas dulu. Karena ini semangatnya luar biasa di sini untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Karena itu pemirsa, kami rehat dulu. Jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.